Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman subscriber dimanapun anda berada. Kali ini kita akan membahas Jupiter ya. Ini motor Jupiter, terus VKR lama, VK New, VKZR dan lain sebagainya. Ini keluarga Yamaha series ya, keluarga motorbike Yamaha. Oke, di sini permasalahan utamanya yaitu stangnya bunyi, permasalahan utama. Namun di sini ada keterobolan tersendiri kenapa stang itu bisa rusak, karena ini stang belum lama. Ini stang seker belum lama. Kenapa bisa rusak? Ini motor nggak ada setahun katanya. Oke, kita akan bahas ya. Pertama kita dari pompa oli dulu. Oli setelah mengendap dia kan turun oli di sini. Nah, oli dia di sini. Oli di sini masuk ke saringan oli. Nah, sebelum oli terdorong atau ke pompa menuju area tertentu, itu melewati saringan ini. Ya. Nah, saringan ini nggak boleh kotor. Kotor di sini kalau seperti ini wajar ya, karena pemakaian kotor seperti ini dia wajar. Tapi kalau sudah bongkar silahkan dibersihkan. Nah, oli berada di bawah sini ya. Oli berada di bawah sini. Di sini ada jenis pipa atau lubang, lalu masuk ke pompa oli. Masuk ke pompa oli, kehempit, lalu oli naik ke atas ya. Naik ke atas, set ini. Lalu ada yang menuju ke sini di bagian as primer, ada yang menuju ke bagian as sekunder. Nah, setelah oli masuk ke sini, ke as roda gila sini, masuk, dia keluar ya. Keluar lewat sini. Ini ada lubang-lubang kecil ini untuk melumasi bos, supaya bosnya dia awet. Nah, setelah masuk bos, oli akan terlontar keluar, lalu masuk ke bagian area kopling atau cover tag pilar, masuk ke sini. Nah, kalau sudah masuk ke sini, nanti akan melumasi si kopling. Nah, tujuannya mengebor karena di sini sudah terisi oli. Sini dibor salah satu pakai bor yang kecil supaya kampas kopling dia lebih gigih dan lebih awet. Seperti itu ya. Ini dibor. Karena di sini tertampung oli dengan putaran, otomatis oli akan terlontar ke pinggir. Nah, kalau sini dilubangi akan melumasi si kampas kopling dengan merata dan mudah. Oke. Itu untuk as primer. As sekunder. Nah, oli masuk ke sini, terus di sini ada lubang untuk melumasi bos lonceng ganda ini. Lalu ada lagi masuk ke bagian belakang sini. Nah, terlontar melalui lubang ini, lubang bagian sini. Nah, di sini permasalahannya kemungkinan kelalaian masang atau kesalahan masang. Ini termasuk korban malpraktek ya, bisalah ya. Oke. Setelah oli masuk ke sini, terlontar, ini adalah filter oli bread. Ini filter oli, di mana oli sebelum masuk ke keras dan melumasi stang, dia sudah disaring lagi di sini. Ini udah ada saringan, lalu disaring lagi di sini. Nah, otomatis gaya sentrifugal, kalau yang lebih berat daripada oli dia akan terlontar, kan seperti itu. Oke, paham ya? Sekali lagi, gaya sentrifugal, kalau kotoran yang masuk ke sini, yang terlepas dari sini, ini kan saringan kan untuk yang besar ya. Ini kan kotoran untuk yang besar. Nah, ini untuk kotoran yang agak sedikit besar, dia tersumbat di sini, tertinggal di sini. Tapi kalau yang seperti runtuhan kampas kopling, dia akan masih lolos. Nah, tujuannya filter oli ini, setelah oli masuk, sebelum masuk ke keras, dia masuk ke lubang sini. Masuk ke lubang sini, nanti dengan gaya putaran sentrifugal yang akan berat, dia akan terlontar ke pinggir sini. Nah, di sini kotorannya banyak banget berat di sini. Nah, seperti itu ya. Nah, kenapa bisa rusak stangnya? Nah, korban malprakteknya ada di sini. Ini pemasangannya kemungkinan tadinya betul, kemungkinan ataupun salah ya. Di sini giginya itu miring semua. Nih, ini giginya miring semua. Ya, tuh.
Ini gigi miring semua, sehingga kalau dia masuk di sini bagian gigi ini masih gigit ya tuh, masih gigit. Tapi kalau sudah kepres seperti ini dolan sendiri, ini berjalan sendiri. Akibat gear pengaitnya ini dia sudah miring. Ini miring Bret. Nah, korban malprakteknya kemungkinan ini waktu pemasangan seperti ini dia susah lalu diketuk bagian sini. Jadi ini miring kabeh. Ya, ini korban malpraktek. Ya, anggap saja korban malpraktek. Sehingga walaupun di sini pemasangannya pas, di sini kan ada yang namanya apa ini? Nah, ada pemasangannya ini. Ya, 5 TP ini ada di dalam. Ini. Ada di luar, ini ada di luar. Tadi ini pas saya bongkar, ini terbalik Bret. Yang bagian gigi itu ada di dalam sana. Seperti itu. Jadinya oli dia tidak masuk ke keras. Oli yang bagian sini dia tidak terlumasi. Di sini kan ada lubang ini. Ada lubang 2. Yang lubang miring ke sana itu bagian keluaran dari sini. Terus yang lubang miring ke bagian dalam ke sana itu keluaran dari filter oli ini. Ya. Ini akibat salah pemasangan, ya. Tadi saya buka itu bagian ini, bagian giginya itu ada di dalam. Ini salah, ya. Yang bagian gigi ini ada di luar. Seperti ini. Nah, jadinya dia mengait, ngancing, bahwasannya nyantol. Tapi pas tadi saya buka ini, itu ada di dalam gearnya. Jadi ini terjadilah dolan dewek. Jadi ini bolongan kie ora pas sama lubang ininya yang 2 ini. Jadilah si stang dia pelumasannya dia berkurang. Jadi otomatis stang cepat rusak. Ya. Sekali lagi ya, ini kalau teman-teman masang seperti ini jangan sampai terbalik ya. Ini bagian di dual di atas, di luar bagian sini. Berarti masalahnya seperti ini. Ini kan ada lubang, ya. Di sini ada lubang ini sama ini. Nah, ya, tuh, ya. Nah, lubang ini itu dipaskan dengan ini. Nah, itu kan ada lubang ini. Lubang itu paskan dengan ini lubangnya. Nah, seperti ini masangnya Bret, ya. Tadi pas saya buka ini terbalik. Jadinya dengan dibaut karo pergerakan mesin kan ada yang gasnya pelan, ada yang gasnya cepat ya. Kalau ingin RPM tinggi kan harusnya harus tinggi. Nah, setelah diputer, setelah gasnya tinggi, otomatis kalau ini nggak ada pengkatnya dia akan geser. Walaupun ini dibaut kencengnya kayak ngapa, ini tetap akan geser seperti ini. Lama-lama dia geser. Nah, kalau sudah geser, ini kan lubang ini bertemunya kan beda-beda. Ya, kadang ketiban sing rapet, kadang ketiban sing ini bolong. Jadi ini oli yang bagian masuk bagian sini melumasi stang ini dia berkurang sehingga stangnya ini kena akibat salah pemasangan ini, ya. Ini sama ini kan bisa lempes seperti ini kan. Pertanyaannya kalau bukan masuknya seperti ini sulit lalu dipukul itu tidak mungkin, ya, karena ini itu udah pas giginya, dia udah pas seperti ini, ya. Sekali lagi kalau masang dia seperti ini dan dipaskan dengan lubang ini, ya. Selaretnya ini dipaskan dengan ini. Ini untuk filter oli khusus, ya. Nah, seperti ini masangnya. Nanti kita baut. Jadi kenceng. Nah, karena ini udah terlanjur lama, ini udah terlanjur stangnya kena, otomatis ini motor harus dibelah mesin dan penggantian stang sama kerasnya, ya. Di sini motor turun belum lama Bret. Lihat saja, di sini kerasnya dia masih baru. Tuh. Kerasnya dia baru, belum lama tuh. Nah, kalau keras ini samping sini nggak kena, ini kan nggak ada spasi, itu nggak apa-apa, nggak diganti nggak apa-apa ini. Tapi kan kadang ada yang keras akibat ke berkurangnya oli, keras itu nggak ada spasi tapi bunyi krayung-krayung seperti itu kan kadang ada. Walaupun keras nggak ada spasi tapi motornya bunyi krayung-krayung kan
ada ya. Makanya kalau alangkah baiknya setelah bongkar ya ini diganti semua kanan kirinya ya. Kalau keras itu wajib menggunakan yang original ya. Kalau stang nggak original nggak apa-apa, tapi keras wajib original karena kerusakan stang itu berasal dari keras juga ya. Stangnya bagus, stangnya masih bagus, tapi kerasnya udah ada spasi bagian atas bawah ya, atas bawah udah ada spasi, nanti ini pergerakannya tidak balance. Ini pergerakannya kan harus lurus seperti ini, nggak boleh miring. Nah kalau kerasnya rusak sebelah, otomatis dia akan miring pada waktu RPM tertentu, jadi sehingga tidak balance. Jadilah motor stangnya biasanya spasinya spasi kanan kirinya terjadi banyak, itu akibat kerasnya ya. Jadi paham ya. Untuk kalau masang ini nggak bolak-balik nggak masalah. Kalau masang ini gigi pompa oli ya, yang berkaitannya dengan si pompa oli sini bawah. Nah tapi perlu kalian ketahui untuk pemasangan filter oli itu sini ya. Nah seperti ini, dan selaretan ini, tanda ini paskan dengan lubang seperti itu. Kalau ini giginya ompong, udah giginya habis. Kadang kan ada yang Jupiter akibat pemasangannya sininya bautnya dia tidak kenceng, ini agar ada sedikit kondor, dengan hantakan mesin dia ini akan habis giginya. Itu ada, itu silahkan diganti. Kalau nggak diganti itu bahaya bagi stang dan kruk asnya seperti itu ya. Karena oli masuk dari sini, setelah di sini oli full, di sini oli full, dan sini sudah terlumasi semua oli, di sana dia mancur. Coba kalau nggak percaya, ini salah teman-teman pakai rokok, ini disemprot pakai rokok tembus bagian sana. Nah keras ini mancur ya, di sana dia mancur seperti ini. Ibarat ini keras ya, balance ini bondol, bondol stang ya, mancur. Nah setelah mancur di sini dia akan keras kan berputar. Nah sudah kalau mancur seperti ini dia akan terlontar. Jadi di dalam mesin itu seperti bumerang air. Ketika air berputar dia akan airnya dia akan mempret seperti itulah. Itu juga membantu melumasi bagian stang, bagian pistonnya seperti itu. Dan kalau tipe Jupiter ini saya lebih sukanya karena di sini ada pancuran oli khusus untuk melumasi piston. Jadi motor Jupiter itu terkesan awet ya, karena ada bantuan pancuran oli untuk melumasi si belakang piston. Itu kenapa Jupiter motornya semua awet, ataupun Vega New ya. Kalau Vega standar dia masih mengandalkan pancuran ini yang tembus dari sini, lalu dengan putaran mesin dia akan melumasi sendirinya. Kalau tipe Vega standar dia tidak menggunakan pancuran sendiri. Tapi kalau sudah Jupiter, Vega New, Vega ZR, dan Jupiter Z Robot ataupun Z1 dia menggunakan bantuan seperti itu. Jadi motornya terkesan awet seperti itu. Oke, paham ya. Ini permasalahan stang rusak sekali lagi berasal daripada ini filter olinya pemasangannya salah. Jadi kalau teman-teman masang, intinya ini bagian luar ya, ini bagian luar. Nah seperti ini ya. Oh ana setahun berat motornya, berat stang wis bodol maning loh ya kan. Tuh ini lem juga masih ada tuh, lem-lemnya tuh ya, belum lama ini motor. Oke, semoga bermanfaat ya untuk ini pemasangan ini. Ini faktor utamanya di sini, penyebab stang rusak itu ada di sini. Karena pelumasannya dia berkurang seperti itu. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini udah kita bongkar ya, lanjut ya. Ini untuk pembahasan stangnya sekalian. Oke, sebelum kita ke stang, untuk rasio di sini ada ringnya. Ini ada ring, jangan sampai lupa ya, ini ada ringnya. Kadang waktu pembongkaran dia itu nemplok bagian bak satunya biasanya, lalu jatuh dikira nggak ada. Tapi perlu kalian ketahui, di sini ada per, ini ya, ada per, ada pelor di sini. Kalau di sini dia nggak ada, ya, di sini nggak ada ringnya di sini, nggak ada ringnya di sini. Untuk kalian ketahui, untuk ring bagian rasio dia ada bekasannya. Jadi nggak kalau lalai yang mungkin sebenarnya. Tuh, sini ada bekasannya nih. Tuh, bekasan pergesekan ring. Ya, kalau nggak ada bekasannya, nggak ada gesekannya, dia seperti ini. Tuh, beda ya.
Ini resik tapi kayak ada serabut jeruknya ini, belaret-belaret. Tapi kalau di sini resik tapi dia meling akibat pergesekan ring. Dan ring rasio itu semua ringnya baja, nggak ada ring biasa. Kalaupun dikasih ring biasa, nanti jarak 1-2 tahun ringnya akan habis. Kalau ring baja dia enggak. Oke, paham ya? Ini gigi pompa oli yang tadi kita taruh sini dulu biar tidak kotor ya. Oke, kita ke stangnya. Dan di sini ya, yang Sparrow kalau tipe Jupiter dia ada ganjalannya. Ya. Ini saya pernah bongkar Jupiter nggak ada ganjalannya, yang Sparrow. Itu wong ngawur yang bengkel mau nih. Bro, dia kayak apa? Kayak bondol bukan. Nah, di sini saya sukanya kalau tipe Jupiter dia ada semprotan olinya ini. Pancuran olinya. Jadi motornya itu awet-awet. Ya, seperti itu. Nyiprati. Nah, ini. Ada semprotan oli. Dia semprotan oli dia melumasi bagian belakang si piston. Jadi motornya emang terkesan awet kalau Jupiter ya. Banyak yang bilang Jupiter itu motor terkesan awet. Emang nyata. Oke. Nah, ini bagian kruk asnya. Ini saya tinggikan lagi. Nah, ini bagian kruk asnya ya. Nah, ini kruk asnya kalau tipe Jupiter kruk asnya dia ringan banget. Ini ringan banget. Oke. Nah, di sini oli masuk ya. Tadi saya sudah jelaskan masuk. Kalau ini sudah terisi semua, filter oli sudah terisi, oli dia akan mancur di bagian lubang ini. Di sini ada lubang ini. Kenapa ya? Nama tudingnya. Di belakang dia ada lubang ini. Nah, ini. Sedikit nyorinya dong. Nah, ini. Nah, ini lubang. Nah, ini lubang itu oli masuk ke sini. Nah, sudah tersini dengan ininya putaran yang sangat kencang, jadi otomatis oli dia akan mampret ya. Paham? Oke, di sini stang, ini stangnya masih baru itu, catnya dia masih, ini memang belum lama, motor baru setahun kata orangnya. Oke, kita ketuk. Di bagian atas sini nggak ada spasinya, Brad. Stang pengecekan stangan seperti ini, lalu dikeduk. Ini udah ada ding. Tuh, ini udah bunyi. Nah, kerusakan stang dia ada 2 macam, Brad. Ada 3. Kerusakan stang dia ada 3 macam. Yang pertama, spasi kanan kirinya terlalu banyak. Itu menimbulkan suara motor kurang halus. Spasi kanan kiri ya, spasi seperti ini, ongkek-ongkek seperti ini. Kalau terlalu banyak, motor juga kurang halus. Ya. Terus yang kedua, stangnya, spasinya, kadang ada yang spasi di atas di sini banyak, seperti ini. Stangnya spasinya banyak, di belakang nggak ada spasinya. Itu kadang seperti itu. Tapi juga sebalikannya, kadang di sini nggak ada spasinya, tapi bagian TMB-nya sini ada spasinya. Kadang ini yang sering lolos analisa itu seperti ini, divonis stangnya nggak kena padahal kena. Ya, karena biasanya kalau pas waktu masih nemplok di motor, biasanya ngeceknya kan dia dudut stange lalu totokang dowur. Biasa nih. Nah, itu nggak ada spasi nih. Tapi bagian bawah sini ada spasi nih. Ya, kerusakan stang itu 3 macam. Ya, perlu kalian patoki itu 3 macam. Nah, tapi setelah motor dirakit masih ada suara stang, padahal divonis stangnya itu tidak kena. Nah, ini yang marahi bingung, yang sering lolos analisa seperti itu. Jadi kalau teman-teman ngecek stang, bagian TMB-nya dicek, bagian TMB-nya juga dicek, sama bagian sampingnya sini. Paham ya? Ini bagian samping ini malah banyak banget. Cuma kan kalau samping sini ngeceknya kan susah ya. Tuh, malah sampai otok-otok yang bagian samping. Ini motor stangnya belum parah banget ya, tapi udah bunyi kruyuk-kruyuk. Nih. Oke, paham ya? Itu kerusakan stang. Saya sampaikan sekalian tadi udah salam ya, maaf ya, Brad. Cuma ini keras kita akan ganti semua juga. Ya, sini sekali lagi ada ganjal. Lalu kita masukkan seperti ini. Nah, kalau Jupiter yang samping dia ringan tapi nggak ada spasi, masuknya ringan tapi nggak ada spasi.
ya. Sama bagian magnet ini span, bagian magnet lakernya span, paham. Terus kalau bagian C series seperti GL Pro yang lama itu GL Pro CDI, Supra, Grand C70, spasi kanan kiri seperti ini malah harus. Tapi nggak boleh atas bawah seperti ini nggak boleh. Tapi spasi seperti ini dia malah harus kalau C series. Oke, sama ya. Ini tinggal disemprot-semprot dulu lalu kita belanjakan sambil nunggu reda. Ini baru zuhur ya, insya Allah masih ada waktu. Hujan. Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.